langsung saya buka aja ya teman-teman ya. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, selamat datang teman-teman. Selamat siang Bu. Terus juga para dosen wali yang telah join hari ini. Dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk join di pengarahan KRS kita hari ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan membacakan agenda kita hari ini teman-teman. Yang pertama, pembukaan. Yang agenda kedua, sambutan dari Ketua Hima Kota. Yang ketiga, kita langsung masuk ke materi. Keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, nanti ada kesimpulan dan penutupan. Oke, karena tadi sudah saya buka, bisa langsung menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih. Sofia sinyalnya agak kurang bagus ya. Tadi sempat putus-putus. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam terhormat Kaprodi Ilmu Komunikasi Visip Untab Surabaya, Ibu AAI Prihandari Satika Dewi atau Kom. Yang terhormat Kaleb Ilmu Komunikasi Visip Untab Surabaya, Bapak Muhammad Rizky, Esikom Emetkom. Yang terhormat Entrepreneurship Ibu Beta Puspitaning Ayodhya dan teman-teman yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita RSD seperti pada semester-semester lalu memang ini sudah menjadi acara di tahun bahkan di setiap semester gitu kita selalu mengadakan KRSD di mana ini berisi informasi tentang mata kuliah apa yang akan kita tempuh, mata kuliah berpraktikum itu yang akan dijelaskan oleh Kaprodi dan Kaleb. Akan banyak informasi, mungkin nanti juga akan ada mengenai syarat apa saja untuk mengambil skripsi dan lain-lain. Itu akan disampaikan semuanya di sini. Saya berharap semoga acara hari ini lancar dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin di sini roomnya udah full, udah 100, nanti silakan join di link Google Meet yang sudah disediakan teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalau dari sambutannya. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke materi untuk pengarahan KRS semester 6 dan semester 8 hari ini. Monggo saya persilakan Bu Beta untuk menyampaikan materi untuk hari ini. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Hari ini Bu Vika berhalangan untuk hadir ya pada kesempatan siang ini, jadi saya beserta Pak Rizky akan menggantikan beliau menyampaikan apa yang perlu diperhatikan saat KRS semester ini. Monggo mungkin dari Pak Rizky dulu. Kan tadi katanya Bu Beta. Ya wes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya mohon maaf karena pada kesempatan siang hari ini Bu Vika tidak bisa menghadiri KRSD karena memang beliau ada jadwal yang harus dipenuhi. Jadi seperti yang dikatakan Bu Beta tadi, ya diwakilkan ke saya dan Bu Beta. Baik,
Ini teman-teman kan di semester 6 dan 8 ya. Kira-kira di sini mungkin saya tidak banyak menjelaskan, jadi lebih banyak nanti kita diskusi saja karena teman-teman sudah berpengalaman dalam menyusun mata kuliah, tapi memang ada beberapa poin penting yang harus saya jelaskan di sini. Jadi saya mohon izin share screen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kalender akademik di Unpad. Jadi supaya teman-teman nanti tahu kapan melaksanakan magang, skripsi dan sebagainya. Mohon izin share screen. Oke. Ya, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi di sini ada kalender akademik yang sudah kami susun bersama-sama. Jadi di sini perwalian kita atau jadwal pengisian KRS kita itu besok ya, tanggal 17 untuk FISIP. Jadi kita akan melakukan perwalian besok. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ada pembekalan untuk magang, itu insya Allah tanggal 25 Februari, dan tanggal 26-nya disusul dengan pengarahan skripsi. Nah, mungkin ketika besok teman-teman telah melakukan input KRS dan di tengah-tengah, saya ingin merubah mata kuliah atau dan sebagainya, itu nanti diberikan kesempatan untuk memperbarui atau merevisi KRS teman-teman pada KPRS yang dilaksanakan sekitar tanggal 1 sampai 4 Maret itu. Kemudian untuk ini pengurusan cuti studi ini tanggal 5 Maret ini saya rasa teman-teman bisa bisa melihat semua ya, dan perkuliahan kita nanti diawali di tanggal 8 Maret. Ini kita mulai perkuliahan ini 8 Maret. Jadi minggu kedua bulan Maret. Minggu kedua bulan Maret. Ini. Dan untuk ETS tanggal 26 sampai 30. Oh iya. Nanti aja. Nanti aja saya jelaskan. Ini jadwal perkuliahannya, dan EAS ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni. 28 Juni sampai 2 Juli 2021. Kemudian selanjutnya adalah ujian magang, ini 6 Juli tahun ini. Dan mungkin gini teman-teman, kemarin ada beberapa mahasiswa ya yang bertanya bahwa Pak atau Bu, kalau misalkan liburan semester ini saya magang, itu bagaimana? Jadi memang untuk magang ini dilakukan pada semester berjalan, teman-teman. Untuk magang ini dilakukan di semester berjalan. Artinya apa? Ketika teman-teman magang, ini akan ada proses-proses yang harus teman-teman lalui. Mulai dari pembekalan, kemudian penentuan topik, dan luaran. Ini harus teman-teman lalui, sehingga teman-teman harus mau tidak mau harus melaksanakan magang di semester berjalan. Itu. Kalau memang teman-teman ingin magang di luar semester berjalan, itu memang kita tidak bisa memasukkannya dalam kegiatan magang teman-teman, karena memang semua itu ada semacam prosesnya, mulai dari pembimbingan proposal, kemudian penilaian proposal itu ada bagaimana cara kita menentukan luaran pada saat magang, itu semua. Jadi memang untuk magang sekali lagi harus dilaksanakan di semester berjalan. Kemudian
untuk ujian skripsi ini tanggal 7, antara tanggal 7 dan 8 Juli. Kemudian yudisium penggelaran ini dilakukan pada tanggal 18 Juli. Ini untuk penilaian akhir ya teman-teman di fakultas. Kemudian untuk wisuda periode kedua tahun ini dilakukan pada tanggal 4 September 2021. Ini saya rasa sudah jelas. Ini sudah. Nah, untuk teman-teman di semester 6 ini memang ada beberapa mata kuliah. Di sana ada hukum media, kemudian komunikasi pemasaran, opini publik, kemudian entrepreneurship komunikasi, cultural and media studies, kemudian ada mata kuliah pilihan, komunikasi pembangunan, atau komunikasi internasional. Nah, komunikasi pembangunan atau komunikasi interpersonal ini memang tidak wajib diambil, tapi teman-teman bisa digunakan sebagai alternatif ketika teman-teman masih memiliki sisa SKS yang terprogram. Ini. Kemudian ada data science. Data science ini nanti teman-teman lebih banyak berhubungan dengan dosen informatika ya, dengan Pak Pangat nanti, dengan Pak Pangat, dengan Pak Bagus. Kemudian ada mata kuliah peminatan. Nah, mata kuliah peminatan ini memang kesemuanya merupakan atau termasuk ke dalam mata kuliah berpraktikum, teman-teman. Nanti saya jelaskan lagi. Ini. Kemudian mata kuliah di semester 8 adalah skripsi dan magang. Lalu tadi ada pertanyaan pula yang saya terima, Pak, saya semester ini ingin mengulang mata kuliah seminar, karena tadi memang ada beberapa pertanyaan yang tidak tertampung ya. Mata kuliah seminar. Mata kuliah seminar ini memang dibuka di setiap semester. Artinya apa? Baik di semester genap maupun semester ganjil, mata kuliah seminar ini bisa diprogram. Karena memang sebelum teman-teman menempuh skripsi, ini harus lulus atau telah menyelesaikan mata kuliah seminar komunikasi. Gitu. Lalu di semester 8 juga ada magang. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Magang ini harus dilakukan di semester berjalan, teman-teman. Dan untuk informasi detail atau informasi lebih lanjut tentang magang dan skripsi, nanti akan ada forum tersendiri untuk membahas masalah ini. Jadi itu nanti ada dalam pembekalan. Nanti akan kita jadwalkan kembali. Nah, ini mata kuliah yang tersedia tiap semester ini ada KKN dan seminar komunikasi. Jadi ini dibuka tiap semester, teman-teman. Terus ini kemudian yang terakhir mata kuliah berpraktikum. Mata kuliah berpraktikum di semester 6 ini ada entrepreneurship komunikasi, itu nanti bisa berhubungan langsung dengan Bu Peta. Kemudian ada data science. Nah, untuk data science ini kemungkinan ini tidak ditarik biaya praktikum atau belum ditarik biaya praktikum. Jadi di semester 6 ini teman-teman yang dibayarkan untuk mata kuliah berpraktikum adalah mata kuliah penulisan naskah, PR, kemudian penulisan dan penyuntingan naskah radio TV, kemudian media komunitas dan semiotika politik. Ini untuk data science ini tidak. Untuk entrepreneurship komunikasi ya. Jadi ada dua mata kuliah berpraktikum yang harus teman-teman harus teman-teman tunaikan kewajibannya ini. Nah,
Kemudian, sebentar, saya ambilkan lagi ini. Oke, iya ini. Bentar. Ya, ini untuk semester 6. Ada mata kuliah berpraktikum penulisan dan penyuntingan naskah radio TV. Jadi memang di masa pandemi ini kami dari Prodi juga memohon maaf karena memang semester kemarin untuk akses ke lab memang kami batasi karena memang kami harus mematuhi protokol dan himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan pihak kampus. Namun untuk semester ini kami upayakan teman-teman untuk bisa kembali mengakses lab, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Namun jika apabila kegiatan praktikum ini benar-benar tidak bisa dilakukan di laboratorium, maka kami sudah menyiapkan beberapa alternatif praktikum, jenis praktikum, di mana praktikum ini tetap relevan dengan CPMK kita atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk hasil akhir ini tetap teman-teman dapatkan. Di antaranya bisa melakukan virtual workshop naskah perubahan tanggal, tetapi tidak sampai 1 minggu. Ini ya, mungkin saja kalau di jadwal ini tanggal 25 Februari, mungkin saja bergeser beberapa hari, gitu ya, bisa maju atau bisa mundur. Kadang seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk yang belum membayar uang kuliah semester ini, gitu ya, kalau besok kan sudah bisa mulai input KRS. Kalau belum bisa membayar, berarti bisa mengikuti KRS susulan atau KPRS ya, yang dilaksanakan 1 sampai 4 Maret tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau misalkan belum bisa membayar, bagaimana Bu? Gitu. Kalian bisa menghubungi bagian keuangan. Bagian keuangan karena untuk masalah pembayaran itu wewenangnya bukan di fakultas atau bukan di dosen wali ya, biasanya teman-teman suka tanyanya ke dosen wali, tetapi itu kewenangannya ada di bagian keuangan universitas gitu ya. Nah, untuk yang hendak cuti semester ini, silakan bisa mengajukan paling lambat adalah tanggal 5 Maret tahun 2021 gitu ya. Karena tanggal 8 kita sudah mulai perkuliahan di semester ini. Jadi sebelum itu silakan diurus surat cutinya gitu ya. Ke bagian akademik atau biasanya kalau ruangannya itu di gedung C gitu ya, lantai 1. Masih ingat denah kampus ya? Atau sudah lupa jangan-jangan? Oke, kemudian ini perkuliahan nanti semester ini kita akan terpotong oleh cuti Lebaran ya, 1 minggu sepertinya gitu, kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian EAS-nya terakhir adalah akhir Juni sampai awal Juli ya, tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Nah, setelah ujian akhir, biasanya itu ada ujian magang dan ujian skripsi. Nah, ini waktunya hampir bersamaan. Yang sering terjadi, mahasiswa itu suka menunda-nunda untuk pembimbingan baik magang maupun skripsi gitu ya. Akhirnya minggu terakhir atau bahkan ada yang hari terakhir misalnya pengumpulan magang baru bimbingan. Nah, itu yang tidak disukai oleh dosen gitu ya. Karena dosen itu jadwalnya juga cukup padat. Selain mengajar, ini misalnya jadwal ujian itu biasanya berdekatan antara EAS, kemudian pengumpulan skripsi dan pengumpulan magang. Nah, silakan bisa dijadwalkan dari sekarang yang sudah memprogram magang maupun skripsi, kira-kira saya akan magang apa, saya
skripsinya mau tentang apa, atau yang sudah bimbingan mungkin bisa diteruskan gitu ya. Jangan menunda-nunda, masih lama, masih bulan Juli nanti. Nanti pasti akan terasa cepat gitu, apalagi banyak liburnya gitu ya. Nah, kemudian untuk alur saya tidak menjelaskan banyak. Tadi Pak Rizky juga sudah menyampaikan untuk yang semester 6 untuk mata kuliah berpraktikum, tapi mungkin saya menambahkan saja, ini biasanya mahasiswa bertanya-tanya, kira-kira nanti yang ngajar siapa sih gitu, enak nggak dosennya gitu ya, mungkin saya beri bocoran sedikit saja gitu ya. Nah, hukum media ini merupakan lanjutan dari sistem hukum Indonesia ya, kalau kalian tidak ambil di semester 4, boleh melanjutkan di hukum media, dan ini sifatnya mata kuliah wajib untuk diambil. Nah, pengajarnya itu ada namanya Pak Oktian, ada Pak Gigi Hariwibowo, dan ada Prof. Sam Ambede gitu ya. Sementara itu pengajarnya. Kemudian untuk komunikasi pemasaran ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah periklanan gitu. Isinya bisa tentang strategi gitu ya, atau mungkin pemasaran politik juga bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, pengajarnya itu ada Pak Insan dan Pak Teguh gitu ya. Kemudian untuk opini publik sendiri yang mengajar ada saya dan ada Bu Herlina. Isinya adalah pembahasan tentang isu-isu terkini terkait dengan opini yang ada di masyarakat maupun propaganda yang terjadi di masyarakat ya. Nah, ini ada kesalahan penulisan SKS. Opini publik ini harusnya 2 SKS ya. Tapi di sini tertulis 3 SKS. Dan mungkin kalau kalian punya alur yang tadi panjang itu, ya tertulisnya 3. Harusnya 2 SKS ya. Kemudian untuk entrepreneurship komunikasi ini merupakan mata kuliah praktikum yang ngajar ada saya dan ada Bu Nur Santi ya. Ini mata kuliah yang sifatnya kompleks gitu ya. Jadi kita berbicara mulai tentang ide bisnis, tentang keuangannya, tentang pemasarannya, hingga kalian membuat proposal gitu ya. Jadi hasil akhir dari mata kuliah ini adalah proposal yang nantinya bisa diajukan saat PKM gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengikuti dari semester ini mungkin atau dari semester sebelumnya tentang kegiatan PKM ya, pekan kreativitas mahasiswa. Gitu. Kemudian ada keempat mata kuliah tadi itu merupakan mata kuliah wajib ya untuk semester ini gitu. Nah, kemudian ada namanya mata kuliah Cultural and Media Studies gitu. Nah, ini lebih banyak tentang teori dan analisis, jadi kelanjutan dari MPS dan MPK gitu ya. Tetapi ini lebih banyak ke yang metode kualitatif gitu. Jadi kalian mungkin yang berniat skripsinya nanti lebih banyak membahas tentang kualitatif bisa mengambil mata kuliah ini. Pengajarnya ada Bu Mary, ada Pak Zainal Abidin ya. Itu. Kemudian, nah ini mata kuliah pilihan, artinya kalian bisa mengambil salah satu saja gitu. Atau mungkin kalau kalian mau melengkapi SKS kalian boleh diambil dua-duanya. Tapi saran saya ambil saja salah satu. Ada komunikasi pembangunan dan ada komunikasi internasional. Komunikasi pembangunan biasanya yang mengajar adalah Pak Jupri, sedangkan untuk komunikasi internasional ini yang mengajar ada Bu Amalia dan ada Bu Irma Santi, gitu ya. Nah, dua-duanya ini membahas masalah yang sifatnya makro, gitu. Ada data science. Data science ini sifatnya juga pilihan, sama seperti cultural and media studies, tapi kalau cultural and media studies ini tadi lebih banyak ke kualitatifnya, data science ini lebih ke kuantitatif gitu ya. Kalau kalian mungkin berniat nanti saya skripsinya tentang kuantitatif gitu, bisa belajar banyak di data science. Adalah Pak Supangat gitu ya, atau
beliau itu adalah kepala DSI di kampus kita gitu ya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah statistik dan banyak menganalisis tentang big data gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah perminatan ini ada 4. Nah, silakan kalian bisa mengambil salah satu sesuai dengan perminatan yang sudah kalian ambil gitu ya. Di situ ada penulisan naskah PR yang mengajar ada Bu Vika, Bu Fitri Nurhabibah, dan Bu Herlina. Gitu. Kemudian ada penulisan dan penyuntingan radio TV, itu yang mengajar biasanya Bu Vika dan Bu Dewi. Kemudian ada media komunitas, ini lebih banyak diajar oleh Bu Amalia dan Pak Maulana Arif, atau biasa disebut Pak Doni ya panggilannya. Gitu. Kemudian ada yang terakhir, semiotika politik, ini yang mengajar adalah Pak Jupri. Gitu. Nah, yang harus diingat, mata kuliah peminatan ini merupakan mata kuliah yang berpraktikum ya. Artinya, kalian bisa mengambil lintas perminatan. Misalnya, kalian perminatannya adalah PR, tapi kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang media komunitas misalnya, new media gitu ya. Kalian bisa ambil lintas perminatan, tetapi yang harus diingat masing-masing mata kuliah di perminatan ini mengandung biaya praktikum, gitu ya. Kemudian untuk semester 8 di sini ada skripsi, ada magang, gitu. Biasanya ada mahasiswa yang Bu, saya masih kelebihan SKS nih di semester 6, boleh tidak mengambil mata kuliah lainnya? Boleh gitu. Kalau sudah mencukupi, kalian bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya gitu. Misalnya magang. Magang bisa diambil kalau kalian sudah mencukupi 120 SKS gitu ya. Jadi kalau silakan dilihat di KHS-nya, kalian sudah ambil berapa sih atau berapa yang sudah lulus mata kuliahnya. Kalau sudah 120 SKS, bisa diambil magang gitu. Atau mungkin kalau saya sepertinya terlalu berat Bu kalau mengambil magang di semester ini gitu. Kalian bisa ambil di mata kuliah yang selalu ditawarkan di setiap semester, yaitu ada KKN. KKN ini minimal SKS yang sudah ditempuh adalah 110 SKS gitu. Atau mungkin kalian bisa ambil seminar komunikasi. Tetapi dengan catatan kalau seminar komunikasi, kalian sudah harus lulus mata kuliah teori komunikasi, MPK, dan MPS. Gitu ya. Karena seminar komunikasi itu yang dibahas adalah ketiga mata kuliah tersebut. Kemudian untuk semester 8, di sini ada skripsi, ada magang. Gitu. Biasanya ada mahasiswa yang Bu, saya masih kelebihan SKS nih di semester 6, boleh tidak mengambil mata kuliah lainnya? Boleh gitu. Kalau sudah mencukupi, kalian bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya gitu. Misalnya magang. Magang bisa diambil kalau kalian sudah mencukupi 120 SKS gitu ya. Jadi kalau silakan dilihat di KHS-nya, kalian sudah ambil berapa sih atau berapa yang sudah lulus mata kuliahnya. Kalau sudah 120 SKS, bisa diambil magang gitu. Atau mungkin kalau saya sepertinya terlalu berat Bu kalau mengambil magang di semester ini gitu. Kalian bisa ambil di mata kuliah yang selalu ditawarkan di setiap semester, yaitu ada KKN. KKN ini minimal SKS yang sudah ditempuh adalah 110 SKS gitu. Atau mungkin kalian bisa ambil seminar komunikasi. Tetapi dengan catatan kalau seminar komunikasi kalian sudah harus lulus mata kuliah teori komunikasi, MPK, dan MPS gitu ya. Karena seminar komunikasi itu yang dibahas adalah ketiga mata kuliah tersebut. Jadi harus lulus dulu baru bisa ambil seminar komunikasi gitu. Kalau sudah bisa ambil seminar komunikasi, semester selanjutnya Anda bisa langsung mengambil skripsi gitu. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya.
Untuk skripsi itu minimal SKS-nya adalah 130 SKS gitu ya, yang sudah diambil dan sudah lulus gitu. Kadang ada mahasiswa yang merasa saya sudah ambilnya itu 130 SKS gitu. Ngeceknya dari KHS, tetapi dia tidak mengecek sudah lulus atau belum. Jadi ceknya itu yang dilihat adalah dari transkrip ya, jadi dari keseluruhan nilainya. Transkrip itu yang masuk adalah nilai yang sudah lulus. Tapi kalau yang belum lulus itu tidak masuk ke dalam transkrip gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bisa mungkin kita lebih banyak berdiskusi ya. Kalau ada pertanyaan ke saya ataupun Pak Rizky, monggo bisa ditanyakan. Bu Beta mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk penginputan skripsi sendiri itu waktu KRS itu juga ya, Bu? Waktu KRS. Ya. Nanti biasanya ada di kalau KRS kan kalau kalian buka siakat ada semester 2, semester 4, ada di semester 8. Di sini belum muncul ya, Bu ya? Ya, biasanya agak akhir-akhir. Oh, gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk mata kuliah semester 6 yang pilihan itu dua-duanya untuk mata kuliah komunikasi pembangunan dan komunikasi inter itu boleh tidak diambil semua dan mungkin mengambil yang mata kuliah yang dibuka di tiap semester tadi, entah itu seminar komunikasi atau KKN bisa diganti gitu, itu boleh atau tidak? Maksudnya atau harus tetap diambil salah satu gitu, Bu? Silakan dihitung SKS Anda totalnya berapa. Untuk kelulusan itu minimal adalah 140 SKS. Nah, supaya mencukupi itu harus diambil salah satu. Jadi seingat saya ada mata kuliah pilihan itu di semester ini dan semester ganjil juga. 7, semester 7 ada juga. Semester 7 ya? Ya, itu tetap harus gender. diambil. Oh, begitu. Jadi sifatnya walaupun boleh pilih salah satu itu, jadi tetap harus ada yang diambil gitu ya, Bu, untuk mencukupi semesternya SKS-nya itu ya? Iya. Atau Anda bisa misalnya Anda tidak ambil itu, tetapi ambil lintas perminatan. Tetapi yaitu resikonya adalah tiap mata kuliah perminatan itu mengandung uang praktikum. Gitu. Makanya kemudian ada namanya mata kuliah pilihan. Tuh. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada Ibra tanya. Semester 6 ngambil seminar komunikasi. Semester 6 ini mengambil mata kuliah seminar komunikasi apa sudah bisa, Bu? Kalau sudah mencukupi dan sudah lulus itu tadi MPK, MPS dan teori komunikasi dan Anda merasa Anda mampu, monggo. Tetapi yang harus diingat, seminar komunikasi itu berarti Anda sudah siap dengan judul untuk proposal skripsi gitu. Jangan sampai Anda masih masih awang-awang, masih belum punya gambaran saya mau skripsi apa, terus Anda ambil mata kuliah itu emang. Karena memang pada dasarnya seminar komunikasi itu mempersiapkan teman-teman untuk menentukan topik penelitian, baik itu mulai segi metode maupun bagaimana menganalisa topik kalian itu nanti. Jadi eman-eman seperti yang dikatakan Bu Beta tadi, kalau sudah program, ada proposal tapi nggak digunakan itu nanggung sekali. Jadi seminar itu bisa digunakan untuk bimbingan awal sih sebenarnya, bimbingan awal untuk mengkonsep bagaimana atau ke arah mana penelitian yang akan teman-teman lakukan atau yang akan digunakan untuk skripsi itu. Jadi ya benar tadi Bu Beta bilangnya harus sudah siap memang, karena luarannya adalah
proposal skripsi itu. Jadi kalau memang siap dan mampu, monggo. Gitu. Pak, gini Pak, kalau halo Pak Rizky. Iya, halo. Jadi in case of seperti ini, kalau seumpama saya semester ini jadi mengambil season com, itu udah keambil kan. Nah, tapi ketika nanti saya lulus semester 6 total itu belum bisa total SKS-nya belum bisa buat input skripsi. Berarti secara nggak langsung saya inputnya nanti skripsinya di semester 8. Iya. Untuk skripsinya berarti semester 7 kosong gitu. Kira-kira bisa Pak? Apa gimana? Iya, mending nggak usah dulu deh. Semester 7-nya Anda bisa pakai untuk KKN dan magang. KKN magang. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Tapi berarti apa namanya? Kalau ngambilnya SMKOM-nya sekarang, semester 7 nggak ngambil skripsi pun nggak apa-apa ya, Pak? Nggak harus kan? Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kayak eman gitu loh. Eman, lupa. Soalnya ini kan lanjutan. Oh gitu. Lupa nanti atau satu semester kamu atau kadang anggur. Kadang mahasiswa itu terus tahu-tahu punya ide baru terus ganti proposalku gitu, malah ngulangi lagi dari awal. Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang ya kita itu sudah dapat topik, sudah mateng, kemudian lupa nanti KKN tugasnya banyak, magang tugasnya banyak, akhirnya terbengkalai ini. Nanti ketika maju sidang proposal, udah wes kewaco morat-marit itu sering kita temukan. Jadi kita sarankan di sini agar untuk seminar komunikasi itu diambil ketika teman-teman sudah akan memprogram skripsi gitu. Biar mateng gitu. Iya. Tapi kalau kamu siap, tapi gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ibra. Tapi kan nanti kasihan Pak, proposalnya dianggurin 1 semester Pak. Lah iya. Atau mungkin semester depan ambil seminar lagi. Biar lensek proposalnya. Ambil deskripsi dulu Bu, semester ini Bu. Loh alah emane. Iya. Oke, ini ada Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Bunga, Bu. Kan gini, untuk syarat mengambil skripsi itu tadi, selain telah lulus semua mata kuliah yang disarankan, apa ada syarat lain, Bu, Pak? SKS. Kalau skripsi, Pak. Iya, SKS-nya dilihat. Selain SKS gitu, apa ada syarat lain? Itu mungkin yang lebih tahu TU ya, karena nanti ada administratifnya itu bagaimana, apa saja yang harus dipenuhi itu wewenangnya TU ya, bisa menjawab. Iya, kalau secara syarat akademik, akademis ya SKS tadi dan lulus semua mata kuliah. Untuk syarat lain saya kira seperti yang tadi Bu Beta katakan, mungkin ada syarat administratif yang harus dipenuhi dan sebagainya, itu nanti sebenarnya untuk skripsi dan magang ini akan ada forum tersendiri teman-teman. Jadi apa yang harus teman-teman persiapkan, kemudian bagaimana prosesnya, ini nanti akan ada pembekalan, akan diadakan pembekalan tersendiri. Jadi memang di sini hanya untuk ini ya, pengarahan dan bagaimana nanti teman-teman mengisi KRS di semester genap ini. Dan untuk magang dan skripsi itu nanti ada pembekalannya tersendiri. Jadi teman-teman mungkin lebih jelas dan lebih rinci ketika mengikuti pembekalan tersebut. Seperti itu. Baik Pak, berarti nanti tunggu pembekalannya dulu ya Pak? Iya. Berarti langsung input skripsi aja bisa ya Pak? Iya, kalau memang sesuai SKS yang sudah itu. Ya. Apabila SKS-nya sudah mencukupi bisa mengambil skripsi. Sudah. Monggo. Dan semua lulus tadi mata kuliah seminar tentunya, mata kuliah NPK, NPS lulus, ya. Silakan. Oh, ya. Terima kasih Pak, Bu. Sami-sami. Oke, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Febriana.
Bu, saya mau bertanya, untuk pengambilan skripsi, apa harus sudah mengikuti studi ekskursi, Bu? Karena anak kelas malam angkatan 17, bagian besar belum mengikuti kegiatan tersebut. Baik, jadi gimana, Bu? Oke, nah itu tadi persyaratan administratif yang saya katakan, sepertinya memang harus sudah mengikuti SE ya. Nah, tapi saya belum dapat info lebih lanjut untuk kegiatan SE di masa pandemi ini tuh seperti apa gitu ya. Kemarin juga sempat ngobrol gitu ya sama Bu Tika, tetapi belum dapat jawaban gitu. Mungkin nanti ditunggu pengumuman lebih lanjutnya. Gitu. Iya Bu, izin menjawab. Bu Beta menambahkan dari Bu Beta silakan. Sama Pak Rizky dari Himakota. Ini kan biasanya SE kan prokernya Himakota, Bu. Biasanya mengurusi kita. Tapi kemarin waktu awal pandemi kami sempat mengobrolkan mengenai hal ini dan akhirnya keputusannya di masa 2020 kemarin itu SE itu ditiadakan dulu. Tapi nanti setelah ini kita akan runding lagi sama Bu Vika karena memang ternyata banyak kakak-kakak dari 2017 yang belum ikut SE seperti itu. Entah di kepengurusan ini atau nanti kita bikin kegiatan pengganti studi ekskursi atau seperti apa atau di pengurusan yang depan, nanti tergantung nantilah, kita ngobrol sama prodi dulu gitu. Gitu ya kakak-kakak 2017. Terima kasih. Soalnya waktu itu kebanyakan banyak yang kerja, jadi susah untuk izinnya. Gitu. Oh iya, karena memang juga setiap SE itu kapasitasnya 150 doang kan, karena memang nggak ada tempat yang mau menampung lebih dari 150. Kayak gitu ya Kak ya. Maaf ya, kita akan segera usahakan. Terima kasih, ditunggu informasinya lebih lanjut. Iya. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya yang di kolom komentar dari Kak Fanani. Bu, saya mau bertanya, untuk mata kuliah pilihan pembangunan dan komunikasi internasional, jika tidak diambil, apa tidak apa-apa? Saya hitung SKS saya sudah lebih dari 140 untuk lulus kuliah. Terima kasih. Kalau sudah mencukupi, berarti tidak perlu diambil. Tuh. Pokoknya untuk skripsi itu adalah 4 SKS, jadi kalau misalkan dihitung sudah lebih dari 140, kemudian tambah skripsi sudah lebih dari 144, berarti tidak perlu diambil. Terima kasih Bu Beta. Terus ini ada lagi pertanyaan dari KRV. Pak, bisa input KKN nggak buat semester ini? Iya, memang untuk KKN itu tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang untuk KKN ini dibuka di setiap semester. Jadi kesimpulannya bisa dibuka. Lalu untuk magang tadi memang ada pertanyaan teman-teman beberapa pertanyaan. Magang itu yang sebenarnya itu 100 SKS atau 120 gitu kan. Karena ada perubahan kurikulum gitu loh. Jadi memang untuk magang yang saat ini SKS yang menjadi syarat untuk bisa mengikuti magang adalah 120 SKS. Jadi 120 SKS. Jadi ketika teman-teman sudah menempuh 120 SKS, monggo silahkan bisa mengikuti atau memprogram magang ini. Jadi sekali lagi untuk KKN sudah bisa di-input karena memang KKN setiap semester sudah pasti dibuka dan untuk magang itu 120 SKS. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Penjelasan dari Pak Rizky tadi sekalian menjawab dari pertanyaan Kak Kalista tentang magang tadi. Kalau syaratnya harus 120 SKS tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Medina. Bu, saya mau bertanya, jumlah SKS semester kan 21 SKS. Sedangkan kalau IP-nya di bawah 3,5, batas maksimal pengambilan SKS-nya 20. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Berarti harus ada satu mata kuliah yang di-drop gitu. Kalau
kadang anak-anak wali saya itu nggak mau uji, ya berarti yang di drop adalah mata kuliah yang jumlahnya 2 SKS ya. Gitu. Terima kasih Bu Beta. Ini ada juga yang dari teman-teman di Google Meet bertanya. Mohon bertanya Bu Beta, untuk matkul SHI dan komunikasi politik bersifat matkul wajib. Kedua matkul ini apa boleh tidak diambil atau harus diambil? Wajib itu artinya harus diambil. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dan teman-teman kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, nanti setelah ini kami akan membagikan link Gform terkait pertanyaan yang sekiranya masih ingin ditanyakan. Setelah itu, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau langsung bertanya. saja. Iya, silakan. Ya, makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Rizky dan Bu Beta. Bu Beta liburan makin cantik deh kayaknya. Bu, saya mau tanya nih, kan untuk yang semester 8 ini, karena kemarin sudah saya ambil magang dan KKN-nya, dan seminarnya itu di semester 7, berarti semester 8 ini kan saya tinggal input untuk yang skripsi aja kan, Bu. Nah, itu saya nggak punya bayangan sih untuk yang jadwalnya itu seperti apa. Tapi kalau nanti di semester 8 ini tinggal skripsi aja, berarti banyak kosongnya, atau saya bisa habiskan setiap hari ini untuk konsultasi atau gimana, Bu? Kalau mungkin ada yang mau diulang, bisa diulang. Atau misalkan kadang ada yang memperdalam topik skripsinya gitu ya. Misalnya Bibi apa perminatannya, misalnya new media, berarti mungkin bisa mengambil mata kuliah tertentu yang mungkin dianggap berhubungan dengan skripsinya bisa. Atau mungkin new media tapi yang dilihat dari sudut pandang politiknya gitu, bisa mengambil mata kuliah lintas perminatan. Tapi kalau mungkin dirasa sudah tidak perlu, itu ya berarti tinggal skripsi aja gitu. Kadang kan ada beberapa mahasiswa yang merasa kalau tinggal skripsi aja itu kadang males gitu, karena nggak ketemu teman-teman juga, nggak dapat ilmu juga. Jadi kadang ada beberapa yang kemudian ambil mata kuliah untuk sekedar ya iseng untuk menambah pengetahuan, kemudian menambah topik skripsinya gitu. Tapi kalau misalkan saya bisanya orangnya lebih suka fokus pada satu hal gitu ya. Skripsi ya sudah skripsi aja ya. Silakan kita ambil skripsi aja. Gitu. Siap Bu Beta, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Medina yang tentang SKS tadi. Berarti baik matkul yang belum diambil di semester 4 dan 6 diambil di semester 8 ya, Bu? Ya, mata kuliah genap yang belum diambil di semester genap akan bisa diambil di semester genap berikutnya. Kecuali mata kuliah seperti KKN, seminar, dan magang itu bisa diambil di setiap semester. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini. Kalau nggak ada, nanti langsung saya masuk kesimpulan dan penutup. Oke, sepertinya udah cukup pertanyaannya. Nanti seperti yang udah saya bilang tadi, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat link Gform yang akan kami bagikan. Oke, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Tadi itu yang di semester 4 yang ditanyakan siapa tadi? Yang semester 4 itu yang wajib SHI, Sistem Hukum Indonesia sama apa tadi? Soalnya koneksinya kurang jelas.
Bagaimana kurang bisa tolong diulangi lagi? Mata kuliah wajib di semester 4. Mungkin bisa saya bantu ya. Saya izin share screen lagi. Ya. Bentar. Semester 4. Nih. Ya, jadi ini di semester 4. Semester 4 ini kalau kita lihat titik ini, keterangan titik ini adalah mata kuliah wajib prodi. Sehingga kalau ini merupakan mata kuliah wajib, berarti wajib ditempuh dan tidak boleh dilompati. Ketika teman-teman nanti misalkan di semester 4 belum memprogram mata kuliah katakanlah SHI. Ini maka teman-teman, kewajiban teman-teman adalah memprogram mata kuliah ini di semester genap yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi wajib untuk diambil. Jadi di semester 4 ini semuanya adalah mata kuliah wajib, teman-teman. Mulai dari cyber communication, kemudian komunikasi politik, MICE, teknik wawancara, MPS, kemudian komunikasi visual dan fotografi, SHI dan desain grafis, ini semuanya sifatnya adalah wajib. Sehingga mata kuliah ini harus diprogram. Ini. Jadi bukan mata kuliah pilihan ya ini ya, berbeda dengan mata kuliah pilihan tadi. Jadi ini wajib sifatnya. Seperti itu. Terima kasih. Sudah saya share juga di chatroom ya. Oh ya. Silakan bisa dilihat itu mana yang masuk wajib, mana yang pilihan, mana yang permintaan. Baik, terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky dan Bu Beta. Karena semua pertanyaan sudah, saya langsung masuk ke sesi kesimpulan. Jadi dari materi yang udah disampaikan tadi oleh Pak Rizky dan Bu Beta, beberapa kesimpulannya untuk dari timeline dulu, perwalian akan dimulai besok tanggal 17 Februari, terus pengarahan magang dan pengarahan skripsi tanggal 25 Februari, dan pengarahan skripsi 26 Februari, di mana kakak yang mengambil magang dan skripsi untuk mengikuti pengarahan ini karena nanti akan dibagikan grup magang, yang mana grup magang ini nanti semua informasinya akan ada di situ. Terus untuk bagi yang belum membayar uang kuliah bulan ini bisa mengikuti KPRS atau KRS susulan di tanggal 1 sampai 4 Maret, dan jika di tanggal 1 sampai 4 Maret nanti juga belum bayar, bisa langsung konfirmasi lagi ke bagian keuangan. Setelah itu, untuk pengurusan cuti, paling lambat tanggal 5 Maret ke bagian akademik di gedung C lantai 1. Terus kita akan mulai perkuliahan nanti tanggal 8 Maret. Selanjutnya, untuk ujian magang ada di tanggal 6 Juni, ujian skripsi di tanggal 7 sampai 8 Juni, yudisiumnya tanggal 8 Juli, dan wisuda tanggal 4 September. Nah, untuk semester 6 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan banyak pertanyaan tadi tentang matkul pilihan, yaitu komunikasi pembangunan dan komunikasi internasional, ini bisa diambil untuk melengkapi SKS-nya, jadi milih salah satu antara kedua ini. Terus untuk mata kuliah yang berpraktikum, tadi udah daftarnya yang di-share screen oleh Pak Rizky, yang mata kuliah peminatan, terus ada entrepreneurship, komunikasi, dan data science. Dan untuk mata kuliah berpraktikum ini semuanya berbayar, kecuali yang data science itu tidak bayar. Selanjutnya, untuk pelaksanaan magang ini nanti ada di semester berjalan, karena magang tersebut ada prosesnya. Dan untuk di semester 8, skripsi dan magang, khususnya magang nanti syaratnya itu ada yang tadi udah jelasin, yaitu 120 SKS. Oh ya, dan tambahan untuk KKN dan seminar komunikasi, itu akan ada matkulnya di setiap semester, seperti itu teman-teman.
Oke, baik, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini yang udah disampaikan oleh Pak Rizky dan Bu Beta tadi. Sebenarnya terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya, dan terima kasih juga untuk Pak. Langsung aja saya tutup. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Beta dan Mbak Rizky. Sama-sama Mbak Sofia.